Hukum pidana internasional adalah cabang hukum yang mengatur penuntutan dan hukuman atas kejahatan yang mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi. Hukum pidana internasional beroperasi melalui lembaga-lembaga internasional, serta perjanjian dan konvensi internasional. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum pidana internasional, konsep, dan kasus-kasus penting. Kejahatan tertentu dianggap sangat serius sehingga yurisdiksi terhadapnya tidak terbatas pada satu negara, melainkan dapat dilaksanakan oleh komunitas internasional. Ini terutama berlaku untuk kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Kejahatan internasional sendiri dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama itu genosida, yaitu pembunuhan atau tindakan yang ditujukan untuk memusnahkan suatu kelompok etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu tindakan tidak manusiawi yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis terhadap penduduk sipil. Kemudian adanya kejahatan perang, yaitu pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang diakui secara internasional. Berikutnya yaitu kejahatan agresi, yaitu serangan atau penggunaan kekuatan bersenjata oleh satu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Dalam hukum pidana internasional, individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat dapat dituntut dan dihukum, termasuk kepala negara, pemimpin militer, dan orang-orang yang berada di posisi otoritas. Pengadilan internasional seperti ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan-kejahatan internasional, jika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau menuntut mereka. Perjanjian Internasional Konvensi Genosida tahun 1948 menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional dan meminta negara-negara anggota untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida. Berikutnya Konvensi Jenewa 1949 menetapkan standar pelindungan bagi orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata seperti warga sipil, pekerja medis, dan tawanan perang. Kemudian Statuta Roma pada tahun 1998 membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan internasional. Lembaga hukum pidana internasional diantaranya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tahun 2002, ICC adalah pengadilan permanen yang mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang serius. Selain ICC, beberapa pengadilan khusus didirikan untuk mengadili kejahatan perang. Pengadilan Nuremberg pada tahun 1945 sampai 1946 mengadili para pemimpin Nazi atas kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini menetapkan bahwa individu dapat bertanggung jawab secara hukum atas kejahatan internasional dan bahwa tunduk pada perintah bukanlah pembelaan yang salah. Pengadilan Nuremberg menetapkan dasar hukum untuk akuntabilitas individu dalam hukum internasional dan mengukuhkan prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang diakui saat ini. Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTY didirikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993 untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan selama konflik di bekas Yugoslavia. Pengadilan ini berhasil menuntut sejumlah pemimpin militer dan politik termasuk Slobodan Milošević. Mantan Presiden Serbia, Slobodan Milošević, diadili atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Meskipun dia meninggal sebelum putusan akhir, persidangan ini memperkuat prinsip bahwa kepala negara dapat diadili atas kejahatan internasional. Kriminal Internasional untuk Rwanda atau ICTR didirikan pada tahun 1994 oleh PBB untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida di Rwanda. Pengadilan ini menangani genosida yang menewaskan sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dalam periode sekitar 100 hari. Jean-Paul Akayesu, seorang wali kota Rwanda, dihukum karena terlibat dalam genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah pertama kalinya pengadilan internasional mengeluarkan hukuman terkait dengan genosida. Mahkamah Pengadilan Internasional atau ICC adalah pengadilan permanen yang dibentuk untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, terutama ketika pengadilan nasional tidak dapat atau tidak mau menuntut. ICC telah mengeluarkan sejumlah dakwaan terhadap pemimpin politik dan militer, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal legitimasi dan dukungan internasional.
Mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, menjadi kepala negara pertama yang didakwa oleh ICC atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang terkait konflik di Darfur. Meskipun Bashir belum ditangkap, dakwaan ini menandakan pentingnya ICC dalam menuntut kejahatan internasional meskipun pelaksanaan hukuman masih menjadi tantangan. Pengadilan Khusus Sierra Leone atau SCSL dibentuk untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan selama Perang Saudara Sierra Leone 1991-2002, di mana pengadilan ini menjadi yang pertama mengadili mantan kepala negara Afrika Charles Taylor atas kejahatan perang. Mantan Presiden Liberia Charles Taylor dihukum karena mendukung dan berpartisipasi dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Sierra Leone. Hukuman Taylor adalah salah satu yang pertama di mana mantan kepala negara dijatuhi hukuman atas kejahatan internasional. Banyak negara, termasuk beberapa kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, bukan merupakan anggota Statuta Roma dan menolak yurisdiksi ICC. Ini membatasi kemampuan ICC untuk menuntut pelaku kejahatan di negara-negara tersebut. Dan meskipun ICC telah mengeluarkan banyak dakwaan, implementasi hukuman seringkali terhambat oleh masalah politik dan diplomasi. Negara-negara yang mendukung ICC mungkin enggan menangkap atau mengekstradisi individu yang didakwa. ICC pun sering dikritik karena dianggap hanya menargetkan negara-negara berkembang, terutama di Afrika, sementara mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara kuat. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan ketidakberpihakan internasional. Maka dari itu, hukum pidana internasional adalah upaya global untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tidak luput dari hukuman. Untuk kalian yang tertarik dengan materi hukum pidana, di ADR Law Academy sudah tersedia program PKPL loh, yang pastinya akan mempelajari banyak kurikulum hukum termasuk hukum pidana. KUHP itu antara lain, 1. Putusan harus memuat tentang kepala putusan. Apa kepala putusan? Kalau saudara semuanya sudah pernah mengetahui putusan, bukan putusan nomor, tetapi yang dimaksud kepala putusan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga follow ADR Law Academy untuk konten dan informasi hukum yang edukatif dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.